Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian Renaissance. Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu renaître, yang berarti hidup kembali atau lahir kembali. Pengertian Renaissance adalah menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat. Dalam pengertian yang lebih spesifik, Renaissance diartikan sebagai suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan Barat memasuki periode baru dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam semua cabang, perkembangan sistem kepercayaan, perkembangan sistem politik, dan lain sebagainya. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dirinya telah dilahirkan kembali dalam keberadaban. Di dalam kelahiran kembali itu, orang kembali pada sumber-sumber murni bagi pengetahuan dan keindahan. Faktor-faktor munculnya zaman Renaissance atau bisa juga disebut Middle Age. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram. Yang pertama, berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Yang kedua, dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, agama Kristen sangat mendominasi, sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seolah raja tidak mempunyai kekuasaan, justru malah gerejalah yang mengatur pemerintah. Yang selanjutnya yaitu keruntuhan otoritas gereja. Keruntuhan otoritas gereja menjadikan bangsa Eropa terbagi menjadi dua aliran dalam memahami agama. Yang pertama, aliran deisme, di mana aliran ini masih mempercayai adanya Tuhan tetapi tidak mempercayai akan ayat-ayat Tuhan. Tokoh-tokohnya antara lain René Descartes, Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, Isaac Newton, John Locke, Immanuel Kant, dan para pengikut-pengikut mereka seperti Calvinis, Lutheran. Terus di antara ajaran-ajarannya yang paling mendasar adalah yang pertama, beriman kepada satu Tuhan yang disebut Deus melalui kontemplasi akal baik melalui mekanik seperti Newton atau matematika seperti Descartes. Yang kedua, tidak mempercayai mitos wahyu. Yang ketiga, tidak mempercayai mukjizat, yang mempercayai Tuhan sebagai pencipta alam dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Yang ketiga, membagi kehidupan kepada alam, Tuhan, dan akal. Yang kedua, ada aliran ateisme atau materialisme. Yang pertama meluncurkan gagasan ini adalah Georgi William Friedrich Hegel dengan menyatakan dalam bukunya Phenomenology of Mind bahwa roh universal hanya bisa mencapai kesempurnaan jika menenggelamkan dirinya ke dalam kondisi-kondisi batas ruang dan waktu. Roh universal paling mungkin diwujudkan dalam pikiran manusia. Jadi, manusia juga harus membuang konsep lama tentang Tuhan transenden agar dapat memahami bahwa dirinya memiliki sifat Tuhan juga. Selanjutnya, gagasan sekular Hegel dilanjutkan muridnya Ludwig Feuerbach yang menyatakan bahwa agama dapat memisahkan manusia dari Tuhan. Tuhan itu sempurna sedangkan manusia tidak. Tuhan itu abadi sedangkan manusia fana. Tuhan itu maha kuasa dan sedangkan manusia lemah. Karl Marx menulis dalam buku Economics and Philosophical manuskrip bahwa agama merupakan gejala masyarakat yang sakit. Agama adalah candu masyarakat yang bisa menerima sistem sosial yang rusak. Agama menghilangkan keinginan untuk melakukan obat dengan mengalihkan perhatian dari dunia ini kepada akhirat. Ketidakpercayaan atas Tuhan dibuktikan pula secara ilmiah oleh Charles Darwin dalam buku kontroversinya The Origin of Species by Means Natural Selection. Dengan teori evolusinya, Darwin menolak teori yang telah lama dipercayai gereja, yaitu teori creatio ex nihilo. Dengan teorinya tersebut, Darwin mencoba memisahkan intervensi Tuhan dalam penciptaan alam dan kehidupan makhluk hidup di dunia. Keadaan Eropa menjelang Renaissance. Yang pertama, kondisi sosial. Saat itu, kehidupan masyarakat Eropa sangat terikat pada doktrin gereja. Yang kedua, kondisi budaya. Terjadi pembatasan kebebasan seni dalam arti bahwa seni hanya tentang tokoh-tokoh Injil dan kehebatan gereja. Yang ketiga, kondisi politik.
raja yang secara teoritis merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara. Kenyataannya hanya menjadi juru damai. Yang keempat, kondisi ekonomi. Yang menguasai perekonomian hanya golongan penguasa. Karakteristik zaman Renaissance. Yang pertama adalah humanisme. Humanisme adalah kebenaran yang diukur berdasarkan ukuran dari gereja atau Kristen, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia. Humanisme menghendaki ukuran haruslah dari manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan dunia. Yang kedua adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Selanjutnya, yang ketiga adalah empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dan memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peran akal. Yang terakhir adalah materialisme. Paham ini dipelopori oleh Lemaitre tahun 1709 sampai 1751. Baginya manusia tak lain dari mesin, begitu pula halnya dengan binatang, sehingga tak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Pengaruh dan signifikansi Renaissance. Yang pertama, gerakan humanisme yang berusaha tidak hanya untuk menerjemahkan sumber-sumber Yunani dan Romawi, tetapi juga mencari nilai atau gaya hidup manusia yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, penolakan tradisi Aristotelian abad pertengahan. Kebangkitan Platonisme yang sangat bergaung dalam akademik Florentina merupakan suatu konsekuensi penolakan ini. Selain itu, perhatian kepada mistisme seperti merebak kembali, termasuk minat kepada Kabbalah, tulisan hermetik, dan alkimia. Yang ketiga, pemikiran Renaissance juga terbuka pada ilmu-ilmu baru yang mulai terbentuk. Yang keempat, dalam lapisan agama, periode ini ditandai oleh ketidakpuasan dengan kemapanan yang mengarah pada reformasi Protestan. Dampak zaman Renaissance. Dampak positif yang pertama, kebangunan kembali dari peradaban. Zaman ini membongkar hasil peradaban Yunani Romawi. Yang kedua, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Yang ketiga, mendorong pencarian daerah baru sehingga berkobarlah era penjelajahan samudra. Dampak negatif yang pertama, Eropa pada periode ini benar-benar mendapat ancaman dari orang-orang Arab. Yang kedua, munculnya suatu isu yang disebut kontroversi ikonoklastik yang berisi bahwa apakah imaji tentang Tuhan, Kristus, dan Sang Perawan Maria, serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan di dalam misa atau tidak. Yang ketiga, pada masa ini selain terjadi kebangunan kembali juga terjadi kebobrokan moral. Tokoh-tokoh zaman Renaissance. Yang pertama, Dante Alighieri pada tahun 1265 sampai 1321 Masehi. Yang kedua, Lorenzo Valla pada tahun 1405 sampai 1457 Masehi. Yang ketiga, Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527 Masehi. Yang keempat, Boccaccio pada tahun 1313 sampai 1375 Masehi. Yang kelima, Francesco Petrarca pada tahun 1304 sampai 1374 Masehi. Yang keenam, Desiderius Erasmus pada tahun 1466 sampai 1536 Masehi.